Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hanif Maliki Akbar, NPM 2017 435 000918. Di sini saya akan mendemokan aplikasi saya sesuai dengan judul skripsi saya yang berjudul Perancangan Sistem Aplikasi Pakar Penilaian Karyawan pada CV Mandiri berbasis Java NetBeans. Oke, kita langsung masuk ke dalam program aplikasinya. Yang pertama, kita buka terlebih dahulu NetBeans dan kita run project yang telah dibuat. Maka akan tampil halaman login. Setelah seperti ini, di sini terdapat kolom untuk username dan password. Kita masukkan username, password. Setelah terisi semua, lalu menekan tombol masuk untuk ke halaman selanjutnya. Jika terdapat notifikasi berhasil login, maka klik OK. Setelah klik OK, maka akan dialihkan menuju ke halaman utama. Nah, di sini terdapat menu utama, yaitu beranda, data karyawan, data pimpinan, admin dan setting, dan penilaian. Di sini juga terdapat menu bar. Yang pertama, akun, tentang, laporan, dan profil. Nah, pada menu utama ini, jika kita ingin melihat data karyawan, silahkan klik menu data karyawan. Nah, setelah diklik, maka akan tampil seluruh data karyawan yang telah diinput, seperti NIP, nama karyawan, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal, divisi, kontak, alamat, dan ID admin. Nah, di sini jika ingin menambahkan data baru, maka klik tombol tambah. Setelah klik tombol tambah ini akan muncul form untuk data karyawan. Nah, di sini saya akan coba untuk contohkan untuk mengisi data karyawan yang baru. Yang pertama, isi terlebih dahulu nama, jenis kelamin, tempat lahir, dan tanggal lahir. Lalu masukkan divisi seperti di sini contohnya saya masukkan staf IT, kontak untuk nomor telepon, alamat, nah di sini yang tidak perlu diisi yaitu NIP karena di admin. Setelah data terisi semua, maka tekan tombol simpan untuk menyimpan data. Tombol reset berguna untuk menghapus semua data yang telah diinput dalam field ini. Nah, di sini akan muncul apakah Anda yakin ingin menyimpan data. Jika iya, maka data akan tersimpan. Jika tidak, maka data tidak tersimpan. Kita klik yes. Nah, di sini akan muncul lagi notifikasi data berhasil disimpan. Lalu klik OK. Setelah data tersimpan dan akan tampil di sini. Ini data baru.
Ini data baru yang tadi barusan ditambah. Jika jika kita klik, maka akan muncul data karyawan seperti ini. Data yang tadi telah di input. Nah, di sini juga akan ada action yaitu hapus, reset, dan edit. Jika kita akan mengedit data, pilih field yang ingin diedit. Seperti misalkan nama. Kita edit. Setelah diedit, untuk fieldnya, lalu tekan tombol edit. Nah, maka akan tampil notifikasi seperti ini. Kita klik yes, maka data berhasil diubah. Kita lihat data yang tadi diubah. Ini data sudah terubah. Jika kita ingin menghapusnya, maka klik pada tabel seperti tadi. Klik pada tabel ini, lalu akan muncul from data karyawan, lalu klik tombol hapus. Maka data berhasil dihapus. Data yang barusan ditambah dan telah dihapus sudah hilang. Nah, di sini juga terdapat tombol pencarian untuk mencari data. Kita akan coba mencari data Ido Sialagan. Kita klik di sini Ido untuk namanya. Maka akan muncul di tabelnya Ido Sialagan. Jika kita pilih NIP untuk pencarian, kita ketikkan saja untuk NIP-nya. Misalkan Ido 2050 33, maka akan muncul NIP dengan atas nama Ido pada tabel. Nah, di sini juga terdapat tombol untuk mencetak seluruh data ini untuk dijadikan laporan. Kita akan klik tombol print, maka akan muncul laporan daftar data karyawan seperti ini. Nah, di sini akan tampil laporan sesuai dengan tabel yang ada pada program seperti ini. Nah, di sini laporan bisa untuk di-print. Setelah itu, jika kita ingin melihat data pimpinan, maka klik tombol data pimpinan. Aksinya akan sama seperti data karyawan. Di sini akan tampil untuk data pimpinan yang telah diinput seperti NIP, nama pimpinan, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, jabatan, kontak, alamat, dan ID admin. Jika kita ingin menambahkan data, klik tombol tambah. Maka akan muncul form data pimpinan untuk isian data pimpinan yang baru. Misalkan kita akan coba contohkan untuk data baru pimpinan. Di sini saya masukkan nama, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, jabatan yang diduduki oleh pimpinan, kontak, dan alamat. Nah, jika sudah terisi semua dan form ini siap untuk disimpan. Jika ingin membatalkan,
Klik tombol reset untuk menghapus semua field yang telah diisi ini. Seperti ini. Maka data akan terhapus semua, kecuali NIP dan ID admin tidak akan terhapus. Oke, kita masukkan lagi untuk contoh menyimpan data baru pimpinan. Jenis kelamin, tanggal lahir, jabatan, kontak, dan alamat. Nah, setelah terisi semua, maka klik tombol simpan dan akan muncul notifikasi seperti action pada tambah karyawan. Klik yes untuk menyimpan, maka data berhasil disimpan. Nah, data baru tadi telah terisi ke dalam database dan hasilnya akan tampil di tabel data pimpinan di sini. Jika klik data baru tadi dalam tabel ini, maka akan muncul from data pimpinan. Nah, di sini ada 3 aksi, yaitu untuk hapus, reset, dan edit. Jika kita ingin mengedit, pilih field mana yang ingin diedit. Misalkan nama, saya edit Ajis Ihsan. Setelah diedit, klik tombol editnya. Nah, akan muncul notifikasi seperti ini. Klik yes, maka data berhasil diubah. Nah, data tadi yang telah diubah di dalam tabel juga akan berubah seperti ini. Nah, jika ingin menghapus, kita klik lagi tabelnya, data pada tabelnya, maka akan muncul seperti ini lagi. Kita tinggal klik tombol hapus. Maka akan muncul notifikasi seperti ini, klik yes. Nah, data berhasil dihapus. Data yang tadi telah hilang dari database dan tampilan tabel pada program. Nah, di sini juga terdapat terdapat kolom untuk pencarian. Kita cari misalkan nama Dea. Maka akan tampil data yang dicari yaitu Dea Mardiana. Kita juga bisa untuk pencarian dengan NIP, yaitu dengan mengetikkan NIP dari pimpinan. Seperti contoh 1200-903, maka akan tampil data yang dicari yaitu Dea Mardiana. Nah, setelah itu kita juga bisa mencetak laporan pada data pimpinan ini, yaitu dengan cara menekan tombol cetak di sini. Kita klik, maka akan tampil laporan data pimpinan ini. Di sini akan tampil data pimpinan sesuai dengan tabel yang telah diisi pada program. Setelah itu, jika kita menekan tombol menu, edit, dan setting, maka akan muncul tampilan profil admin seperti ini. Di sini ada nama adminnya yaitu Puan Damayanti, ID, jenis kelamin, dan kontak. Nah, di sini juga terdapat untuk pengaturan data divisi dan pengaturan data jabatan. Nah, di sini untuk aksi menambah atau menghapus data divisi dan data jabatan. Nah, di sini untuk pengaturan data jabatannya. Selanjutnya, jika kita ingin beralih ke menu penilaian, maka klik tombol menu penilaian pada menu utama. Di sini akan tampil tab menu nilai karyawan dan tab menu nilai pimpinan.
Pada tab menu nilai pimpinan terdapat dua tombol, yaitu nilai, tambah nilai, dan leaderboard. Tambah nilai ini berfungsi untuk proses penilaiannya, dan leaderboard berfungsi untuk menampilkan peringkat karyawan. Dan di sini juga terdapat tabel yang akan menampilkan data seperti ID nilai, NIP, nama karyawan, divisi, nilai motivasi, nilai lingkungan, nilai kinerja, nilai akhir, predikat, periode, catatan, dan ID admin. Di sini telah tampil data nilai karyawan yang telah ditambahkan sebelumnya. Nah, jika kita ingin melakukan proses penilaian, maka klik tombol tambah nilai. Maka akan muncul form penilaian karyawan. Di sini terdapat beberapa field yang harus diisi. Seperti contoh, kita akan mengisi data karyawan terlebih dahulu. Pertama, kita menekan tombol berkas seperti ini, maka akan tampil tabel yang ada pada data karyawan yang telah ditambahkan sebelumnya. Seperti contoh, kita akan menilai karyawan Hanif. Setelah diklik data pada tabel ini, maka akan otomatis field name, nama karyawan, dan divisi akan terisi. Jika telah terisi, maka klik OK. Nah, di sini terdapat notifikasi data karyawan akan direkam untuk penilaian. Maka klik OK. Nah, setelah klik OK ini, pada bagian indikator penilaian, bagian motivasi kerja akan aktif. Di sini seperti contoh, kita akan mengisi, oh ya, di sini jangkauan nilainya 1 sampai 5. Misalkan contohnya kita masukkan data untuk MK. Jika kita tidak tahu atau maksud dari arti singkatan MK ini, kita klik info, maka akan muncul tampilan info penilaian. Nah, di sini ada arti singkatannya. MK itu mengembangkan kreativitas. Misalkan dari pengembangan kreativitas karyawan, kita mendapat nilai 4. Dan selanjutnya, misalkan mendapatkan nilai 3, 2, 4, 5, 5, 3, 4. Nah, setelah terisi pada variabel motivasi kerja ini, klik tombol proses untuk memproses nilai pada variabel ini. Maka akan tampil hasilnya, dan variabel lingkungan akan aktif. Di sini kita memasukkan data lagi. Seperti contoh, untuk SK kita mendapatkan 5, 4, 4, 5. Dan klik proses lagi. Setelah aktif, maka masukkan pada variabel kinerja untuk nilainya 5, 5, 4, 4, 4, 5, 4, 5, 4, 3, 5. Nah, di sini kita tidak bisa memasukkan angka lebih dari 5. Jadi di sini jangkauannya 1 sampai 5. Setelah terisi semua, maka klik proses. Nah, setelah semua variabel ini terisi nilai, kita klik jumlah. Nah, di sini setelah menekan tombol jumlah, maka nilai akhirnya akan muncul dan predikatnya juga akan muncul, serta catatan juga akan muncul. Di sini kita hanya memasukkan
periode tahun pada penilaiannya. Misalkan sekarang 2021. Setelah terisi, maka kita konfirmasi. Klik cache. Nah, seluruh datanya setelah terkunci atau terekam, jika kita ingin menyimpannya, klik simpan. Nah, tombol reset ini untuk menghapus field yang telah terisi sebelumnya. Actionnya sama seperti pada form sebelumnya. Kita simpan data yang telah terisi. Muncul notifikasi apakah yakin ingin menyimpan data, tekan yes, maka data berhasil disimpan. Nah, data baru tadi akan muncul pada tabel data nilai karyawan. Ini datanya. Nah, pada tampilan penilaian ini, di dalam tab menu nilai karyawan juga terdapat tombol untuk mencetak laporan. Seperti contoh, kita akan tekan, maka akan muncul laporan data karyawan yang telah diinput sebelumnya pada program. Di sini terdapat 4 lembar laporan untuk laporan nilai karyawan pada seluruh karyawan. Tampilannya sama seperti pada tabel pada program. Nah, jika kita menekan data yang telah diinput tadi, maka akan muncul tampilan detail data nilai karyawan. Nah, di sini akan muncul detail data nilai karyawannya termasuk NIP, nama, divisi, nilai motivasi, nilai lingkungan kerja, nilai kinerja, jumlah nilai, predikat, periode. Nah, di sini juga terdapat 3 aksi, yaitu edit, hapus, dan cetak. Nah, nah di sini yang hanya bisa diedit yaitu periodenya saja. Untuk field lain tidak bisa diedit. Nah, jika kita ingin menghapus data, maka kita klik tombol hapus ini. Jika kita ingin mencetak data, maka klik tombol cetak seperti ini. Saya akan contohkan. Maka akan muncul laporan hasil nilai karyawan. Nah, di sini yang akan tampil hanya nilai karyawan yang dipilih saja. Seperti misalnya kita tadi memilih karyawan bernama Hanif, maka di laporan tersebut yang akan muncul yaitu karyawan atas nama Hanif dan data nilai-nilainya. Setelah itu, jika ingin menghapus datanya, kita klik tombol hapus. Maka data terhapus. Nah, di dalam tabel data nilai karyawan juga akan otomatis terhapus. Untuk tombol leaderboard menampilkan peringkat karyawan, kita klik. Nah, di sini akan menampilkan top 10 karyawan. Nah, yang akan tampil di sini hanya 10 karyawan dengan nilai teratas sampai dengan terendah. Di sini juga bisa untuk dicetak. Kita tekan saja tombol cetaknya, maka akan tampil laporannya. Nah, di sini yang tampil hanya 10 data karyawan dengan nilai tertinggi saja. Selanjutnya, untuk kolom pencarian juga bisa dengan nama atau NIP. Seperti contoh, kita akan mencari
kata fajar. Ketikkan fajar, maka data yang dicari akan muncul. Untuk NIP-nya juga bisa untuk dicari. Seperti kita untuk atas nama Fajar dengan NIP 2050 36. Nah, maka data Fajar akan tampil juga. Selanjutnya untuk tab menu nilai pimpinan, aksinya sama dan sama persis dari nilai karyawan. Untuk prosesnya juga sama seperti penilaian karyawan. Hanya saja di sini terdapat 4 variabel, yaitu nilai motivasi, lingkungan kerja, kinerja, dan bawahan. Prosesnya akan sama. Seperti contoh, kita akan menilai data 3 Ramadan. Kita klik pada tabelnya, maka akan secara otomatis terisi untuk data pimpinannya. Kita klik OK. Klik OK, maka variabel pada motivasi kerja akan aktif. Nah, di sini juga untuk jangkauan nilainya hampir sama seperti penilaian pada karyawan, yaitu 1 sampai 5. Kita masukkan datanya 4, 4, 5, 5, 4, 4, 3, 3. Setelah terisi semua, kita klik proses, maka data hasilnya akan tampil dan variabel lingkungan kerja akan aktif. Kita masukkan lagi datanya 4, 4, 3. Kita klik proses lagi dan variabel kinerja akan aktif. 4, 3, 5, 5, 5, 4, 3, 4, 3, 3, 4, 5. Nah, setelah terisi, kita klik proses lagi. Nah, untuk variabel bawahan ini, di sini ada catatan nilai variabel ini berisi 1 sampai 2 digit atau 1 sampai 2 digit, yang berarti misalkan kita memasukkan 1 digit 2, atau bisa juga kita masukkan 22. Jadi bisa memasukkan angka puluhan dengan jangkauan nilai 1 sampai 50. Nah, seperti contoh kita masukkan data untuk INP 20, 12, 7, 12, 20, 22, 7, 15. Setelah terisi, kita klik proses. Nah, di sini hasilnya akan muncul 14 karena di sini penjumlahan dari indikator pada variabel bawahan ini telah terbagi, yang hasilnya 14. Nah, setelah semua variabel ini terisi data dan hasilnya telah muncul, kita klik jumlah untuk menjumlahkan 4 variabel ini. Kita klik, maka hasil jumlah nilainya akan muncul, indeksnya pun muncul, predikat dan catatan pun muncul. Di sini selanjutnya akan memasukkan periode tahun untuk mengetahui periode tahun berapa
penilaian ini dilakukan. Sekarang 2021. Setelah terisi, kita klik konfirmasi. Tekan yes, maka data akan terkunci dan siap untuk disimpan. Kita klik simpan. Yes. Nah, data berhasil disimpan. Nah, setelah proses penilaian tadi, data yang telah disimpan, maka akan muncul pada tabel data nilai pimpinan di sini. Jika kita klik, maka akan muncul detail data nilai karyawan. Nah, di sini terdapat 3 aksi seperti sama pada proses penilaian karyawan, yaitu edit, hapus, dan cetak. Nah, untuk aksi edit di sini yang bisa diedit hanya pada periodenya saja. Untuk hapus, jika kita menekan tombol hapus, maka data nilai ini akan terhapus. Nah, untuk tombol cetak ini, jika kita tekan tombol cetak, maka akan tampil laporan hasil nilai pimpinannya. Kita akan coba untuk tekan tombol cetak ini. Nah, di sini akan tampil laporannya. Laporan ini akan menampilkan nama pimpinan yang dipilih pada tabel data nilai pimpinan. Berikut dengan data-data nilai yang ada pada tabel nilai pimpinan. Nah, selanjutnya untuk tombol leaderboard, kita klik di sini untuk menampilkan top 3 pimpinan, yaitu yang artinya di sini hanya akan menampilkan 3 pimpinan dengan nilai teratas. Di sini juga bisa untuk mencetak data laporan untuk top 3 pimpinan ini. Kita klik, maka akan muncul laporannya. Pada laporan pun di sini akan tampil 3 saja data nilai pimpinan yang muncul. Nah, selanjutnya untuk mencetak semua data nilai pimpinan ini, kita klik tombol cetak yang berada di bawah kanan ini. Kita klik, maka akan muncul laporannya. Laporan daftar nilai karyawan. Di sini datanya sama seperti pada tabel pada program. Selanjutnya, untuk jika kita ingin mencari data, kita ketikkan saja nama pimpinan atau NIP pada kolom pencarian. Seperti contoh, kita akan mencari data Dahlia. Maka akan muncul data yang dicari. Nah, selanjutnya untuk menubar, di sini ada profil, laporan, tentang, dan akun. Jika kita menekan menubar profil, maka akan muncul submenu edit profil. Jika kita menekan menubar laporan, maka akan muncul submenu laporan, yaitu laporan data karyawan, laporan data pimpinan, laporan nilai karyawan, laporan nilai pimpinan, laporan hasil nilai karyawan, laporan hasil nilai pimpinan, laporan top karyawan, dan laporan top pimpinan. Nah, jika kita menekan sub menubar tentang, maka akan muncul submenu tentang. Jika kita menekan menubar akun, maka akan muncul submenu logout. Nah, di sini untuk yang pertama kita tekan menubar profil, maka
akan tampil edit profil. Kita pilih, maka akan tampil edit admin. Nah, jika kita akan mengedit data admin, tekan saja data pada tabel, maka akan secara otomatis akan tampil pada field seperti ini untuk diubah. Misalkan kita ubah nama admin jika telah diubah, tekan tombol edit. Data berhasil diubah. Nah, di sini untuk pengaturan akun, untuk mengedit akun, yaitu untuk mengedit nama pengguna, kata sandi, dan kata sandi. Nah, selanjutnya untuk laporan, jika kita menekan menu bar laporan, di sini muncul 8 submenu dari laporan. Kita tekan kita tekan menu bar laporan data karyawan, maka akan muncul laporan data karyawan. Jika kita menekan submenu laporan nilai karyawan, maka akan muncul laporan daftar nilai karyawan. Selanjutnya, jika kita menekan submenu laporan hasil nilai karyawan, di sini akan tampil form untuk memilih data karyawan mana yang akan dicetak. Misalkan kita contoh untuk mencetak data nilai karyawan atas nama Ido Sialagan. Di sini akan muncul secara otomatis. Setelah ini muncul, kita tekan tombol print. Maka data yang dipilih tadi akan muncul pada laporan berikut dengan data nilai-nilainya. Selanjutnya, jika kita menekan submenu laporan top karyawan, maka akan tampil top karyawan. Di sini yang tampil hanya 10 saja, dari nilai teratas hingga terendah. Nah, selanjutnya untuk tentang, kita klik, maka akan tampil tampilan untuk tentang pada program ini. Jika kita klik akun, maka akan muncul submenu logout. Jika kita tekan, akan muncul notifikasi apakah Anda yakin ingin keluar. Jika tekan ya, maka akan kembali ke halaman login. Nah, berikut dari demonstrasi yang saya lakukan untuk program yang saya buat, yaitu sistem pakar penilaian karyawan pada CV Mandiri berbasis Java NetBeans. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.